Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, teman-teman, saya ingin membahas tentang kelanjutan dari kompetisi sepak bola di tanah air yang terhenti sejak tragedi di Stadion Kanjuruhan pada awal bulan Oktober lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa kemarin ada rapat umum pemegang saham dari PT LIB, maka sekarang ada direktur utama yang baru yakni Bapak Ferry Paulus yang kita kenal punya pengalaman yang luas di dunia sepak bola di tanah air, sehingga tentu kita berharap agar Pak Ferry Paulus bisa mengatur jadwal dan juga waktu pertandingan dengan lebih baik lagi. Kalau menurut hemat saya, jadwal pertandingan itu harus ada jarak ya teman-teman, dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya minimal 4 hari agar para pemain bisa melakukan recovery secara full dan juga kembali bertenaga di pertandingan selanjutnya. Dan kalau kita membahas tentang waktu pertandingan, maka ya jangan larut malam lah ya. Paling maksimal atau paling malam waktu kick-off itu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat juga sudah ideal sih. Dan selain itu juga saya berharap agar federasi PSSI juga bisa meningkatkan kualitas dari kepemimpinan wasit nanti di pertandingan-pertandingan Liga 1, Liga 2, dan juga Liga 3. Yang saya melihat belum membaik juga sih dari musim lalu sampai juga dengan awal musim ini. Itu juga salah satu poin yang penting teman-teman, selain juga mengatur jadwal pertandingan dan juga waktu kick-off dari pertandingan-pertandingan di Liga 1, Liga 2, dan juga Liga 3. Dan yang saya juga baca beritanya bahwa ada 3 opsi untuk memulai kembali kompetisi di tanah air, dimulai dari Liga 1. Yang pertama adalah pada tanggal 18 November. Yang mepet ya teman-teman, tentu nggak memungkinkan. Yang kedua adalah pada tanggal 25 November. Nah, ini masih memungkinkan sih, tergantung dapat atau enggak izinnya dalam waktu yang singkat ini juga. Dan yang ketiga adalah pada tanggal 2 Desember. Nah, ini lebih realistis. Selain itu juga saya ada membaca berita bahwa ada 16 stadion yang telah lolos verifikasi. Tapi juga ada beberapa stadion yang tidak masuk dalam verifikasi tersebut atau mungkin belum diverifikasi sehingga namanya belum muncul. Nah, ini kan menjadi tanda tanya jika nanti kelanjutan dari liga ini memakai sistem home and away. Jadi jika klub-klub yang sebelumnya menggelar pertandingan di stadion mereka tidak masuk dalam list verifikasi tersebut, nah mereka akan bermain di mana? Nah, ini masih tanda tanya nih bagi saya. Jika teman-teman punya informasinya, bisa memberikan informasinya di kolom komentar di bawah konten ini. Dan juga yang dipastikan akan memakai sistem home and away. Nah, ini kan karena sesuai dengan permintaan klub ya. Tapi yang saya juga ingin tunggu, apakah pakai penonton atau tanpa penonton. Nah, saya berharap pakai penonton, mungkin nggak 100% kapasitas, ya mulai dari 50% kapasitas. Dan juga harus ada screening yang benar-benar ketat. Jadi penonton yang masuk itu adalah penonton-penonton yang memang murni untuk menonton pertandingan sepak bola. Dan juga saya berharap bahwa setiap stadion yang nanti menggelar pertandingan-pertandingan liga, apakah itu Liga 1, Liga 2, dan juga Liga 3, punya standar keselamatan. Jadi agar para penonton yang hadir itu bisa menonton pertandingan dengan nyaman dan juga pulang dengan aman. Serta tentunya harus ada regulasi juga bagi para supporter. Jadi para supporter yang memang tidak tertib tentu juga perlu disanksi. Ini juga sangat penting. Jadi kan lebih berimbang gitu. Dan juga kita tahu bahwa sekarang ini kan dengan berhentinya kompetisi untuk waktu yang cukup lama, sudah lewat dari 1 bulan, juga mengganggu persiapan para pemain. Karena kan kita tahu hanya dengan berlatih itu juga belum tentu para pemain akan bisa kembali ke performa terbaik mereka. Berlatih itu berbeda teman-teman dengan bertanding. Karena ketika bertanding tentu pressure-nya lebih besar. Artinya mental mereka akan tetap terjaga, semakin kuat. Tapi ketika hanya berlatih, nah ini berbeda. Memang ada beberapa tim juga yang sudah menggelar latihan bersama atau juga pertandingan uji coba, tapi itu juga menurut saya ya belum maksimal lah, belum bisa meningkatkan performa para pemain. Dan juga bukan tidak mungkin ketika nanti liga kembali dimulai, ya pertandingan tidak akan berjalan menarik seperti yang kita harapkan, karena ya bisa jadi para pemain juga sudah kehilangan sentuhan mereka. Tapi selain itu juga teman-teman, penting bagi kompetisi ini kembali bergulir. Ya karena kita tahu bahwa Timnas akan bermain di Piala AFF kan bulan depan ya. Kalau nggak salah tuh pertandingan pertama Timnas itu adalah pada tanggal 23 Desember. Saya lupa lawan siapa tuh game pertama ya Timnas.
Jadi para pemain yang memang merupakan bagian dari timnas ini sudah harus mulai bermain di pertandingan-pertandingan kompetitif ya, agar mereka bisa kembali menemukan sentuhan mereka. Dan juga yang saya baca nih, updated berita, ini baru tadi pagi nih, bahwa meskipun nanti ada Piala AFF, tapi Liga akan tetap bergulir. Nah, yang saya menunggu apakah klub akan melepas semua pemain mereka atau tidak. Karena saya ingat sebelumnya tuh ya, kalau nggak salah, ya jika saya salah silakan kalian koreksi, kalau nggak salah tuh pada tahun 2016 atau 2018, pada saat itu kan ada kuota ya dari masing-masing klub yang hanya melepas 3 atau 4 pemain mereka ke timnas. Nah, ini juga akan mempengaruhi kekuatan dari timnas yang akan berlaga di Piala AFF nanti, karena kan kita tahu mayoritas pemain dari timnas senior ini kan bermain di kompetisi di tanah air kan, hanya beberapa saja yang bermain di luar negeri. Ya, saya juga masih menunggu sih tentang berita tersebut, apa nanti yang akan ditentukan oleh klub dan juga oleh PT LIB. Tapi poinnya yang paling penting adalah teman-teman, bahwa Liga perlu kembali digulirkan dengan safety standard. Nah, kalau menurut hemat saya, ini perubahan direksi di PT LIB ini juga adalah salah satu bentuk dari transformasi sepak bola Indonesia. Ya, karena dengan perubahan direksi tentu juga nanti akan ada beberapa aturan-aturan baru kan. Salah satunya ya yang menurut saya itu tadi, bahwa waktu kick-off yang jangan terlalu larut malam. Ya, kalau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat masih ideal lah. Kalau bisa, ya lebih dulu, 18.30 waktu Indonesia Barat. Ya, tapi kita tunggu saja nanti keputusannya seperti apa. Dan juga jangan sampailah sistem bubble to bubble. Gak seru juga. Dan juga bagi para klub yang harus bermain di venue netral juga berbeda ketika mereka bermain di home. Apalagi nanti kalau bermain di home mereka stadionnya bisa diisi oleh penonton. Nah, itu sangat penting kan, memberikan tambahan motivasi. Dan saya pikir supporter ini kan adalah pemain ke-12. Jadi kehadiran mereka di dalam stadion juga ini sangat penting untuk bisa memotivasi para pemain, memberikan tambahan semangat kepada mereka. Dan juga saya berharap nanti supporter yang timnya bermain away juga bisa hadir di stadion yang menggelar pertandingan home tersebut. Jadi biar bisa lah berbagi tribun. Jadi pertandingan juga mereka bisa saksikan secara langsung ya, nggak harus juga nonton dari rumah mereka masing-masing, tapi mereka juga bisa hadir di dalam stadion. Tentu mereka juga harus tertib dan juga harus ada safety standard. Nah, saya juga masih nunggu nih nanti standar keselamatan ini seperti apa. Ya, saya masih menunggu pengumumannya, kan pasti nanti akan ada ketentuan-ketentuan dari PT LIB. Ya, dan saya berharap juga nanti dari PSSI ya KLB-nya juga bisa berjalan dengan lancar ya. Yang saya baca beritanya tuh FIFA juga sudah menjawab surat dari PSSI dan ingin agar KLB dipercepat. Artinya jika sebelumnya PSSI menyatakan bahwa KLB akan digelar pada bulan Maret, maka FIFA menginginkan agar KLB digelar pada bulan Februari. Artinya nih rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF ini mulai dijalankan oleh PSSI. Pertama dimulai dari transformasi atau perubahan yang dilakukan di PT LIB. Kemudian yang kedua nanti yang akan dilakukan perubahan di PSSI. Ya, dengan demikian saya berharap agar izin pertandingan nanti bisa dikeluarkan supaya Liga bisa kembali bergulir dan kita juga bisa menonton pertandingan-pertandingan di Liga 1 dan juga Liga 2. Dan kita berharap agar para pemain juga bisa kembali menemukan sentuhan mereka. Dan juga jangan salah, ada banyak pemain muda nih teman-teman yang diorbitkan oleh klub-klub yang berlaga di Liga 1 dan juga di Liga 2 kan, dan itu juga sangat penting untuk perkembangan tim nasional kita. Ya, saya sudah gak sabar sih menunggu nih kapan kick-off-nya. Apakah 18 yang menurut saya sulit, 25 masih mungkin, atau 2 Desember, atau mungkin lebih lama lagi. Ya, saya berharap sih awal Desember sudah dimulai ya teman-teman ya. Kita tunggu saja perkembangan beritanya seperti apa, sambil juga nanti kita menunggu pertandingan dari Timnas Indonesia U20 yang akan bermain di 2 laga uji coba ya. Di Spanyol, di Costa Calida Super Cup. Yang pertama mereka akan lawan Prancis, kedua mereka akan lawan Slovakia, dan kemungkinan mereka akan bermain di 2 pertandingan uji coba lagi di Spanyol sebelum nanti mereka kembali ke tanah air dan akan bergabung ke klub mereka masing-masing. Yang tentu saya berharap ketika mereka sudah kembali ke tanah air, mereka bisa bergabung ke klub mereka masing-masing yang sudah mulai kembali bermain di kompetisi, dan mereka juga akan diberikan menit bermain untuk klub-klub yang mereka bela. Jadi agar mereka juga mendapatkan jam terbang di level klub supaya nanti mereka ketika bermain untuk Timnas Indonesia U20 juga tidak kehilangan sentuhan mereka. Ya, kita tunggu saja teman-teman perkembangan beritanya. Kita tetap berpikir secara positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.